Shen Qingyan. Melahirkan 4 anak yang lahir mati. Biarkan aku yang mengurusnya untukmu. Mustahil. Shen Huan. Apa yang kau lakukan pada mereka? Buang ke-4 bajingan kecil ini ke Qi Jinshan. Shen Huan. Kembalikan anak-anakku. Jika terjadi sesuatu pada mereka, aku takkan melepaskanmu. 5 tahun kemudian. 5 tahun. Penjara Daxia. Jika anak-anakku masih hidup, mereka akan seusia anak-anak ini. Apa yang kau lakukan? Siapa kau? Nona Shen Huang bilang kau baru saja keluar dari penjara dan tidak punya tempat tujuan. Kami mengasihanimu. Jadi kami akan membawamu ke tempat yang baik. Bawa dia pergi. Shen Dongdong, kekuatan super kuat. Shen Sik keahlian melukis yang luar biasa. Shen Baby dokter jenius kecil. Kakak ketiga, kakak keempat. Aku menemukan ayah dan ibu. Shen Nanan Peratas Brilian. Ayah sebenarnya Mo Sijun orang terkaya di Beichan. Apa? Murid-muridku, ibumu dalam masalah. Kalian harus menyelamatkannya sendiri. Guru tidak bisa membantumu kali ini. Kakak kedua, kakak ketiga, kakak keempat. Kalian akan butuh waktu untuk turun gunung. Aku akan pergi menyelamatkan ibu dulu, lalu kembali untuk kalian. Kau punya waktu 3 menit untuk membawa Mo Sijun keluar. Kalau tidak, aku akan segera menutup klubmu. Dari mana datangnya bocah kecil ini? Mencari kematian. Berhenti. Ayah, akhirnya aku menemukan lo. Kau pergi selamatkan ibu. Kau memanggilku apa? Ayah, aku putramu. Namaku Shen Dongdong. Nama ibuku Shen Qingyan. Shen Qingyan. Nama yang begitu familiar. Bos, anak ini benar-benar mirip denganmu? Mungkinkah dia benar-benar putramu? Ayah tidak ada waktu untuk menjelaskan. Ibu dalam bahaya. Kau harus menyelamatkannya. Shen Huan. Benar-benar kau, 5 tahun penjara tidak cukup untukmu. Kau membawaku ke sini untuk menghabisiku. Apa untungnya bagimu? Aku hanya ingin membuatmu terjebak dalam lumpur selamanya. Aku akan memastikan kau tidak akan pernah bangkit lagi. Kau telah berbuat banyak kejahatan. Tidakkah kau takut akan azab? Shen Qingyan. Melahirkan 4 anak yang lahir mati. Biarkan aku yang mengurusnya untukmu. Mustahil. Shen Huan. Apa yang kau lakukan pada mereka? Buang ke-4 bajingan kecil ini ke Qi Jinshan. Shen Huan. Kembalikan anak-anakku. Jika terjadi sesuatu pada mereka, aku takkan melepaskanmu. 5 tahun kemudian. 5 tahun. Penjara Daxia. Jika anak-anakku masih hidup, mereka akan seusia anak-anak ini. Apa yang kau lakukan? Siapa kau? Nona Shen Huang bilang kau baru saja keluar dari penjara dan tidak punya tempat tujuan. Kami mengasihanimu. Jadi kami akan membawamu ke tempat yang baik. Bawa dia pergi. Bulan depan, aku akan menikah dengan kepala keluarga Mo. Sebentar lagi aku akan menjadi orang kedua setelah dia. Nyonya keluarga Mo di atas segalanya. Dan kau akan terjebak di sini selamanya. Mainan untuk para pria. Ini 50.000. Aku ingin kau menghancurkan Shen Qingyan. Aku akan memberimu 50.000 lagi setelahnya. Tidak masalah. Shen Huan hanya menawarimu 100.000. Itu tidak sepadan. Jika kau melepaskanku, aku bisa memberimu 200.000. Kau baru saja keluar dari penjara. Dari mana kau mendapatkan uangnya? Apa kau pikir aku bodoh? Kemarilah cantik.
masih menghubunginya. Tuan Mo, Bawa pergi. Dia berbau melati. Pria itu tampak familiar. Terima kasih tadi. Shi Jun benar-benar menyelamatkan Shen Qingyan. Ini tidak bisa berlanjut. Mereka pasti akan saling mengenali. Aku harus segera menyingkirkan Shen Qingyan. Kau telah menyelidiki aku dengan cukup teliti. Kau bahkan tahu aku menyukai aroma melati. Apa? Wanita yang tak terhitung jumlahnya telah menggunakan aroma melati untuk mendekatiku selama bertahun-tahun. Kau lebih pintar dari mereka. Kau bahkan menggunakan anakmu untuk mendekatiku. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Dan aku bahkan tidak mengenalmu. Lalu kenapa kau menyuruh putramu datang kepadaku untuk meminta bantuan? Dan pria itu barusan kau menyewanya untuk membuat pertunjukan, kan? Omong kosong, apa yang kau bicarakan? Anakku meninggal 5 tahun lalu. Shen Qingyan, segera kembali ke keluarga Shen, atau aku akan menghancurkan abu ibumu. Jangan berani sentuh abu ibuku. Aku tak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Beraninya kau kembali ke keluarga Shen setelah 5 tahun di penjara. Beraninya kau memukulku. Shen Qingyan, aku ibumu. Xiang Yanru, ibuku sudah lama meninggal. Perusak rumah tangga, beraninya kau berpura-pura menjadi ibuku. Dan aku di sini untuk mengambil abu ibuku, bukan untuk berdebat denganmu. Shen Qingyan, apa kau manusia? ku dengar Shen Qingyan dulu punya anak dengan pria tak dikenal. Karena malu, ia mencekik anaknya sampai mati. Wanita yang begitu kejam, kenapa kau tidak mati saja? Apa yang terjadi tahun itu? Kalian pada dasarnya tidak tahu apa-apa. Beraninya kau bicara omong kosong seperti itu? Kunci anak durhaka ini di ruang bawah tanah. Jangan biarkan dia keluar dan menyakiti orang lain. Xin Huaiming, ini adalah penyekapan ilegal. Menindas ibuku. Kau harus bertanya padaku Shen Dongdong dulu. Ibu, jangan takut. Aku akan melindungimu. Dia memanggilnya ibu. Baiklah, Shen Qingyan. Kau benar-benar membawa bocah kecil untuk membuat masalah. Shen Qingyan, kau dan bocah kecil ini berlutut dan minta maaf padaku sekarang juga. Kalau tidak, aku akan menghancurkan guci ibumu. Berkeping-keping. Tidak. Aku akan berlutut. Tunggu. Itu kau. Shi Jun, apa yang kau lakukan di sini? Tentu saja aku memanggil ayah ke sini. Ayah, kau lihat itu. Shen Wan adalah wanita jahat. 6 tahun lalu, dia menyamar sebagai ibuku dan sekarang, dia menindasnya. 6 tahun lalu. Shen Huan, apakah kau benar-benar orangnya yang kucari 6 tahun lalu? Shi Jun, orang yang bersamamu malam itu adalah aku. Ini hanya bocah yang tidak diketahui asal-usulnya. Jangan percaya sepatah kata pun yang dia katakan. Kau wanita jahat, apa kau lupa? Saat kau meninggalkan anak kembar 4 ibu, aku anak tertua. Shen Dongdong. Apakah kau benar-benar anakku? Anakku sayang. Ya, ibu. Aku dan saudara-saudaraku diasuh dan dibesarkan oleh pemimpin sekte Cixing. Bodoh. Dia bahkan mengajari kami seni bela diri. Hebat sekali. Anak-anakku masih hidup. Ya Tuhan, jika Shen Huan benar-benar meninggalkan anak-anak Shen Qingyan, itu terlalu kejam. Shen Huan memang orang seperti itu, menjijikan sekali. Shen Huan, apalagi yang bisa kau katakan untuk membela dirimu? Shi Jun, Shen Qingyan pasti menjebakku. Dia pernah di penjara. Dia mampu melakukan apa saja. Bajingan kecil ini, dia pasti menyewanya untuk melakukan sandiwara ini. Jangan biarkan dia membodohimu. Begitu kan? Tapi golongan darah anak ini sama dengan milikku. Kita berdua memiliki golongan darah RH negatif yang langka. Lihat sendiri. Apalagi yang ingin kau katakan? Wanita jahat, kau tak menduganya kan? Sebelum ayah dan aku datang ke keluarga Shen, kami pergi ke rumah sakit untuk tes darah. Jangan sebutkan itu. Putra Shen Qingyan, dia benar-benar mirip Tuan Mao. Jika dia benar-benar putra Tuan Mao, maka orang yang akan menikah dengan keluarga kaya itu adalah Shen Qingyan. Maka impian Shen Huan untuk menikah dengan orang kaya akan hancur. Tapi dia pantas mendapatkannya. Siapa yang menyuruhnya begitu jahat dan menyamar sebagai Shen Qingyan? Shi Jun, laporan ini mungkin palsu. Bagaimana jika Shen Qingyan dan anaknya menggunakan laporan palsu untuk menipumu? Laporan ini adalah sesuatu yang aku awasi langsung pembuatannya.
Golongan darahnya memang sama. Mungkinkah Dongdong benar-benar putra pria ini? Tuan Mo, anak Shen Qingyan, sama sekali bukan anak Anda. Dia pasti telah menemukan seorang anak untuk menyamar sebagai anggota keluarga Mo. Betul, dia hanya ingin menikah dengan keluarga Mo, menjadi burung phoenix dengan menikah dengan orang kaya. Jangan tertipu olehnya. Shen Qingyan dan Shen Huan, siapakah wanita dari masa lalu itu? Kita akan tahu setelah verifikasi. Shi Jun, bagaimana kau ingin memverifikasinya? Wanita yang bersamaku saat itu memiliki tanda lahir berbentuk bunga di punggungnya. Siapa di antara kalian berdua yang memiliki tanda lahir di punggungnya? Siapapun yang memilikinya dialah orangnya. Mungkinkah malam itu, pria itu benar-benar dia? Benar-benar kau. Kaulah pria dari tahun-tahun lalu. Ayah, sudah aku bilang kau ayahku. Jadi ternyata Shen Qingyan adalah calon Nyonya Mo yang sebenarnya. Lalu Shen Huan hanyalah palsu. Shen Huan sangat tidak tahu malu. Dia akan melakukan apa saja untuk menikahi Tuan Mo. Wanita jalang seperti ini pantas dipotong-potong. Aku juga punya tanda lahir berbentuk bunga. Keduanya memiliki tanda lahir. Lalu siapa yang asli dan siapa yang palsu? Itu sudah jelas. Shen Huan pasti yang asli. Mungkin Shen Qingyan melihat tanda lahir Shen Huan di suatu tempat dan mendapatkan yang identik, membuat yang persis sama. Shi Jun, hanya karena anak ini yang baru kau temui beberapa hari yang lalu dan beberapa kata-kata yang tidak masuk akal, kau meragukanku. Untungnya sebagai tindakan pencegahan aku membuat tanda lahir seperti yang ada dari malam itu. Shen Huan, aku ingat kau sama sekali tidak punya tanda lahir. Tanda lahir itu adalah tato bukan? Shen Qingyan, kalau begitu aku curiga kau membuat tato hanya untuk menyamar sebagai aku. Berhenti menuduh orang lain saat kau sendiri yang bersalah. Satu tanda lahir tidak membuktikan apapun. Aku sudah melakukan tes DNA untuk ayah dan aku. Guruku akan segera membawanya. Tes DNA-nya sudah ada. Suara orang ini terdengar sangat familiar. Tuan Mo, silakan lihat. Konfirmasi. Li Xiangyun mantan pacar Shen Qingyan. Aku tahu Shen Dongdong. Anak siapa? Li Xiangyun, Shen Dongdong. Sebenarnya anakku dengan Yan Yan. Apakah kau yakin kau adalah ayah Shen Dongdong? Apa hubunganmu dengan Shen Qingyan? Yan Yan dan aku pernah berpacaran. Aku sangat yakin. Dongdong adalah anakku. memalsukan tes DNA mungkin sulit untuk membuat Shi Jun percaya. Bagaimana jika dia terus menyelidiki? Shen Qingyan dan Li Xiangyun menjalin hubungan. Jika Tuan Mo bersikeras menyelidiki anak-anak ini, maka berikan Li Xiangyun sejumlah uang dan biarkan dia berperan sebagai ayah anak-anak itu. Benar. Li Xiangyun itu penjahat mata duitan. Selama uangnya cukup, dia bisa melakukan apa saja. Untung aku mengirim pesan ke Li Xiangyun sebelumnya dan memintanya untuk datang. Qingyan, bagaimana kau bisa begitu keji? Kau bahkan tidak tahu siapa ayah biologis anakmu dan kau masih ingin menipu Shi Jun. Li Xiangyun, aku tidak pernah berhubungan denganmu. Dongdong tidak mungkin anakmu. Yan Yan, kita jelas pernah melakukannya. Kenapa kau tidak mengakuinya? Mungkinkah kau ingin mereka berpikir anakmu anak haram? Kau, Omong kosong. Kenapa kau tidak melihat dirimu sendiri? Orang sejelek dirimu tak mungkin melahirkan anak setampan, selucu, dan semenawan diriku. benar. Pria malam itu jelas lebih tinggi darimu dan lebih tampan darimu. Tidak mungkin itu. Pertama kali Yan Yan dan aku di Gunung Ceksin. Malam itu aku dibius dan dipaksa untuk menidurinya. Anak itu dikandung malam itu. Shen Dongdong benar-benar bukan anakku. Karena Shen Qingyan telah melahirkan anak untukmu, maka kau harus bertanggung jawab padanya sampai akhir. Berani membiarkan dia dan anaknya menipu Shi Jun. Apa kau bosan hidup? Masalah hari ini, memang, karena lalai mendisiplinkan dia dan anaknya. Sekarang aku akan membawa mereka kembali dan memberi mereka pelajaran. Bicara baik-baik denganmu, tapi kau malah membantah. Apa kau sengaja memaksaku untuk bertindak? Ikut aku. Li Xiangyun, aku peringatkan kau. Kau boleh menyentuhku, tapi sentuh anakku dan aku akan melawanmu sampai mati. Beraninya kau memukulku. Sepertinya kau bosan hidup. Kau benar-benar anak yang durhaka. Kurasa kau juga butuh pelajaran. Sepertinya kau tidak punya hak untuk memukul Shen Qingyan dan anaknya. Tuan Mo, aku baru saja melihat mereka tidak sopan dan ingin memberi mereka pelajaran. Masalah ini akan diselidiki secara menyeluruh sebelum kebenaran terungkap. Siapapun yang berani menyentuh Shen Qing dan Shen Dongdong berarti bermusuhan dengan Kumo Shi Jun. Shi Jun. Xiang Yanru, berikan abu ibuku. Kalau tidak aku akan lapor polisi. Ibu lihat aku. Kejar mereka.
Ibu jangan takut. Jika mereka berani mengejar kita, aku akan menghajar mereka sampai mereka tak bisa menemukan giginya. Dong Dong, terima kasih hari ini. Kau benar-benar harta berharga ibu. Inilah yang harus kulakukan. Melindungi ibu adalah tugasku selamanya. Ngomong-ngomong, Dong Dong, apa kau tahu di mana adik-adikmu? Kapan aku bisa bertemu mereka? Ibu jangan khawatir. Kau akan segera bertemu mereka. Aku akan menelepon mereka. Kakak kedua gagal mengakui ayahnya hari ini. Aku curiga Senwan berada di balik ini. Kalau begitu, ayo satukan ayah dan ibu. Lalu ayah bisa mencampakkan Senwan. Jadi apa yang kita lakukan selanjutnya? Aku menemukan bahwa dalam 2 hari, perusahaan di ladang Ginseng sedang mencari desainer. Biarkan ibu melamar. Dengan begitu dia bisa lebih dekat dengan ayah. Kakak, ayo belikan rumah untuk ibu dulu. Lalu ajak dia mendaftar. Beli villa besar. Jadi ibu bisa membawa perkemahan pulang bersamanya. Dan punya bayi bersama kami. Aku mengerti. Ibu aku membelikanmu rumah. Dan menemukan pekerjaan untukmu. Biar ku tunjukkan rumahnya dulu. Putra pertama, dari mana kau dapat uang itu? Ibu, putramu orang kaya. Aku bisa membelikanmu apapun yang kau mau. Rumah biasa saja. Bukan apa-apa bagiku. Kalau begitu kau benar-benar hebat. Ibu, Shijun sepertinya curiga padaku. Dia sengaja mengabaikanku hari ini. Aku mencarinya. Dia mengabaikanku. Mau Corporation. Bukankah mereka sedang mencari desainer? Huan-Huan kau harus melamar. Kita akan mencari kesempatan lain nanti untuk mendekati Tuan Mau. Istriku sangat pintar. Apakah kau mengikutiku? Kau narsis sekali. Aku di sini untuk melamar pekerjaan. Aku tidak punya waktu untuk mengikutimu. Pergi dan selidiki. Posisi apa yang dilamar wanita itu? Bos, apa kita benar-benar perlu memeriksa? Hanya departemen desain yang membuka lowongan hari ini. Dia seorang desainer. Yao Yao. Sampah macam apa yang berani datang ke sini untuk melamar ke Mo Corporation? Dia bahkan tidak tahu apakah dia layak. Yao Yao, jangan bicara tentang adikku seperti itu. Meskipun dia sedang sial sekarang. Dia pernah menjadi desainer brilian. Jadi bagaimana jika dia pernah brilian? Setelah beberapa tahun di penjara, dia tetap saja sampah. Bahkan jika aku sampah, aku masih lebih baik daripada idiot yang tidak bisa antre. Bajingan, beraninya kau menghinaku. Shen Qingyan, beraninya kau memukulku. Kau tahu siapa aku? Apa kau? Aku akan memukulmu kalau aku mau. Apa yang harus ditakutkan? Hari ini aku akan menunjukkan padamu apa yang terjadi ketika kau membuatku marah. Satpam, tangkap orang ini. Shen Qingyan, kau bahkan tidak layak menyentuh sehelai rambut di kepalaku. Kau berani menamparku. Aku akan membuatmu membayar mahal. Kenapa aku harus minta maaf padamu? Kaulah yang salah. Kenapa kau tidak bersujud padaku? Shen Qingyan, Yao Yao adalah salah satu dari 10 orang terkaya di Beijing. Putri tertua keluarga Chan. Kau mengacaukannya. Kau mati. Keluarga Chan dari Beijing. Bukankah itu keluarga bibi Tuan Mo? Mungkinkah dia sepupu Tuan Mo Chen Xinyao? Tepat sekali. Tuan Mo adalah sepupuku dan kepala Mo Corporation. Yang harus kulakukan hanyalah menelepon, dan Shen Qingyan akan langsung diusir dari perusahaan. Sepupu, aku sedang ditindas di Departemen Sumber Daya Manusia. Ayo bantu aku. Ya Tuhan, Chen Xinyao benar-benar sepupu Tuan Mo. Shen Qingyan tamat. Sepupuku akan segera datang. Kau mati. Buat Shen Qingyan berlutut di tanah untukku. Berlutut cepat. Jangan sentuh aku. Berhenti, semua berhenti. Sepupu, Shen Qingyan ini yang menindasku. Kau bilang Shen Qingyan merundungmu.
Bagaimana? Shijun, Shen Qingyan tidak hanya menyerobot antrean, tetapi juga menghina dan memukul Yao Yao. Yao Yao adalah nona muda yang berharga. Bagaimana kau bisa memukul dan memarahi seseorang sembarangan? Ya sepupu, dari kecil hingga dewasa, orang tuaku tidak pernah memukulku. Kenapa dia Shen Qingyan memukulku? Begitu kan? Karena kalian semua bilang itu salah Shen Qingyan. Maka tunjukkan buktinya. Apa yang kami katakan itu benar. Mereka semua melihatnya. Mereka semua bisa bersaksi. Betul, Shen Qingyan yang memukul Nona Chen lebih dulu, dan dia ingin Nona Chen bersujud padanya. Apa kita punya dendam? Kenapa kau membantu mereka memfitnahku? Aku mengatakan yang sebenarnya. Tapi saat aku tiba, aku melihat kalian memaksa Shen Qingyan berlutut. Nona Shen Huan hanya mencoba membantu Nona Chen melampiaskan amarahnya. Jadi dia ingin menghukum Shen Qingyan. Orang-orang ini payah. Apakah Shen Qingyan merundung Chen Xinyao atau tidak? Bukan urusan kalian untuk memutuskan. Lim Gui, periksa rekaman CCTV. Ya, bos. Jangan periksa pengawasannya. Aku punya bukti untuk membuktikan ibu telah bianiaya. Ibu, aku putramu yang kedua Shen Nanam. Putra kedua. Ibu, akhirnya aku melihatmu. Pamanmu, itu Shen Wan dan Chen Xinao, yang telah mengincar ibuku. Lihat, jika kau tidak percaya padaku. Shijun, video ini pasti palsu. Ini hanya lelucon. Shen Nanan, dari mana kau mendapatkan video ini? Adikku adalah pertas paling hebat. Mendapatkan video lebih mudah daripada kau buang air besar. Seorang peretas, apa kau pikir kau sedang syuting acara TV? Buktikan kepada semua orang kalau kau bisa. Aku bisa merepas semua ponselmu. Bocah kecil, berpura-pura menjadi peretas terbaik dunia. Itu sudah cukup. Masih berleher besar. Ini lucu sekali. Meretas ponsel. Aku takut. Bahkan peretas sungguhan tidak akan berani mengatakan itu. Kau hanya anak kecil. Beraninya kau bicara omong kosong seperti itu. Jika aku bisa melakukannya, semua orang yang mengincar ibuku barusan akan berlutut dan bersujud 3 kali padanya. Berani bertaruh denganku, tuan muda? Kalau begitu kita bertaruh. Siapa takut siapa? Aku tidak percaya. Ini bisa dibalikan. Untuk mencegahmu mengingkari janjimu, aku akan membiarkan pamanmu menjadi saksinya. Pamanmu apa tidak apa-apa? Baiklah. Shen Qingyan, pergi dari sini bersama anak-anakmu. Jangan tunggu sampai kau kehilangan muka. Aku percaya pada anakku, karena dia percaya diri. Dia pasti bisa melakukannya. Jangan khawatirkan itu. Ya Tuhan. Ponselnya benar-benar diretas. Maaf, aku tidak terima. Baiklah. Baiklah. Mari kita akhiri ini. Juga, Shen Qingyan tidak perlu wawancara. Dia bisa mulai bekerja besok. Pamanmu hebat. Ibu, karena pamanmu telah membantumu. Peluk dia sebagai hadiah. Itu ide bagus. Ini rambut anak-anak ini dan rambutku. Ambil dan lakukan tes DNA. Mengerti. Ini sungguh kehendak langit. Bahwa hartaku telah kembali ke sisiku. Shen Qingyan, apa kau tidak tahu kalau tuanmu adalah tunangan Huan-Huan? Beraninya kau merayunya. Kapan aku menggodanya? Dan kau tidak diterima di sini. Pergi. Shen Qingyan, ayahmu dan aku telah memutuskan bahwa kau akan menikah dengan Li Xiangyun. Pergi beli cincin kawin besok. Segera adakan pernikahannya. Jauhi tuanmu mulai sekarang. Bagaimana kau bisa memutuskan untukku? Lagi pula Li Xiangyun itu, bajingan. Aku tak akan pernah menikah dengannya. Jika kau tidak menikahinya. Lalu bagaimana dengan anakmu? Keluarga Shen sungguh mengerikan. Mereka benar-benar ingin ibu menikahi monster jelek itu, Li Xiangyun. Jangan khawatir, aku punya rencana.
Yanyan, akhirnya kau datang. Ayo pilih cincin. Lee Xiangyun, aku tidak akan menikah denganmu. Aku di sini hari ini hanya untuk berurusan dengan keluarga Shen. Shen Qingyan, kau hanyalah sepatu usan yang telah melahirkan seorang anak. Apa yang membuatmu begitu sombong bahwa aku bersedia pergi denganmu adalah aku memberimu muka. Jangan memaksakan keberuntunganmu. Tidak bisa melanjutkan sandiwara lagi kan? Aku tahu kau berkomplot dengan Shen Huan. Aku tidak akan membiarkan kalian berdua anjing mendapatkan keinginan kalian. Kau akan menikah hari ini suka atau tidak. Kau tidak punya pilihan. Bocah, kau harus membelikan Shen Huan cincin kawin hari ini. Pernikahanmu seharusnya sudah diselesaikan sejak lama. Baik nenek, aku mengerti. Shi Jun. Lee Xiangyun, aku dipaksa untuk hamil. Saat itu, kaulah yang memutuskan hubungan denganku. Sekarang kau berpura-pura menjadi ayah anak itu. Menikahlah denganku. Sampah macam apa kau ini? Gelandangan pantas mendapatkan sampah. Bukankah itu sempurna? Bajingan. Shen Qingyan, beraninya kau memukulku. Makin berani ya. Kau berani memukul tanganku. Kau cari mati. Putra pertama, putra kedua. Apa yang kalian lakukan di sini? Kami di sini untuk melindungi ibu, tentu saja. Apa yang kukatakan itu benar. Kau ingat saat itu, kau memaksaku untuk putus denganmu. Jadi apa arti gangguanmu yang tak henti-hentinya? Ini sekarang. Demi anak itu, aku ingin balikan denganmu. Kau Kau bohong. Leontin Giok keluargamu hanya ada satu. Bagaimana mungkin kau memilikinya? Tuanmu, Leontin Giok milikku ini tidak asli. Ini imitasi berkualitas tinggi. Leontin Giok ini belum pernah dilihat oleh orang luar. Bagaimana kau menyalinnya? Tuanmu, Leontin Giok ini ada di. Aku mengambilnya. Kupikir itu terlihat cukup bagus. Jadi aku membeli yang palsu untuk dimainkan. Aku tidak ingat ini sama sekali. Orang yang datang kepadaku untuk Leontin Giok dulu adalah nyonya tuamu, yang berarti nenekmu tuanmu. Halo nenek, Leontin Giok keluarga kita pernah hilang. Apakah itu terjadi? Beberapa tahun yang lalu, ketika kau berada di luar negeri, itu hilang sekali. Seorang pria bernama Lee Xiangyun mengambilnya, dan aku membelinya kembali seharga 1 juta. Baiklah. Aku mengerti nenek. lihat Shi Jun. Apa yang kukatakan itu benar. Shen Qingyan adalah wanita jahat. Dia tidak akan berhenti untuk memisahkan kita. Aku khawatir ini tidak sesederhana itu. Shen Qingyan, kau sudah punya anak yang cantik dengan Lee Xiangyun. Jika kau berani merayu Shi Jun lagi, jangan salahkan aku karena tidak baik padamu. Pria yang kau sayangi, belum tentu aku sukai. Lagi pula, siapa yang akan sepertimu? Begitu suka menggoda pria. Di dalam hatinya, The film Aku was mengerikan. translated and Shen Qingyan. narrated by M Media. Kau mencari mati. Shen Huan, aku tidak peduli. Aku tidak peduli urusan gelap apa yang telah kau lakukan dengan Lee Xiangyun. Jika kau pernah memukulku seperti ini lagi, aku akan memotong tanganmu. Sayang, ayo pergi. Shi Jun, bukankah nenek bilang dia ingin kau membelikanku cincin kawin? kita bicara lain kali. Shi Jun. Tuan Mo, apa yang kau lakukan? Shen Qingyan, mengapa kau bilang pria yang Shen Hua lihat seperti harta karun? Kau tidak peduli? Apa hakmu untuk menanyaiku? Ibu, dengan naifnya berpikir kau tidak peduli padanya. Sangat marah. Sepertinya, hubungan ayah dan ibu masih membutuhkanku untuk maju. Lepaskan. Shen Huan, sepertinya kau tidak bisa mendapatkan keluargamu. Kenapa tidak coba? Mulai dari keluarganya. Apa maksudmu? Ada orang penting beberapa hari lagi akan mengadakan lelang. Saat itu, kau ambil itu, lukisan senilai puluhan miliar, dan berikan pada nyonya tuamu. Kau bilang aku harus menjilat nyonya tua. Membuatnya memaksa Shi Jun untuk menikah denganku. Apa yang kau lakukan? Tubuhku barusan sepertinya di luar kendali. Melecehkanku dan tidak mengakuinya. Tak tahu malu. Ibu jangan marah. Aku akan memberitahu ayah dan ibu sesuatu yang membahagiakan. Ada apa? Mengundang ayah dan ibu untuk menghadiri pelelangan minggu depan. Adik perempuanku juga akan ada di sana. Adik kecil. Adik kecil, Shen Qingyan. Dasar sampah. Berani datang ke pelelangan kelas atas seperti itu. Benar-benar tak tahu malu. Hal-hal rendah sepertimu bisa datang. Kenapa aku tidak bisa datang?
Shen Qingyan, ini adalah orang penting yang misterius, mengadakan pelelangan. Sampah sepertimu, mungkin bahkan tidak bisa masuk. Olah pelelangan. Apakah aku memenuhi syarat atau tidak? Bukan urusanmu. Karena aku di sini. Aku pasti bisa masuk. Kalau begitu masuklah, dan tunjukkan pada kami. Aku akan menerimanya. Anak yang lucu? Bocah kurang ajar. Apa kau tahu di mana ini? Tempat macam apa ini? Beraninya kau membuat masalah. Keluar. Lancang, kau berani memarahi presiden lelang. Apa kau mau mati? Bocah seperti Shen Qingyan. Bagaimana mungkin dia menjadi presiden? Bahkan tidak pantas menyemir sepatuku. Kau bahkan mengutuk seorang anak. Jangan keterlaluan. Aku bisa melakukan yang lebih buruk daripada mengutuk. Shen Huan. Apa yang kau lakukan? Shi Jun. Shen Qingyan membawa bocah imut ini. Berpura-pura menjadi presiden lelang. Kau harus memberinya pelajaran. Kalian harus memberi mereka pelajaran. Dia putri Shen Qingyan. Bagaimana kau tahu anak ini menyamar sebagai presiden? Lihat. Dia memakai baju pedagang kaki lima. Jelas dari keluarga kelas bawah. Bagaimana mungkin dia presidennya? Jika Shen Qingyan tahu apa yang baik untuknya, dia akan pergi dari sini bersama anak lucu ini. Kalau tidak ketika presiden datang, kau akan menyesal. Betul sekali. Anak ini mungkin bahkan tidak punya undangan. Bagaimana mungkin dia presidennya? Ini bukan sesuatu yang perlu kau khawatirkan. Percaya atau tidak, satu panggilan telepon dariku, dan seseorang akan mengundangku masuk. Sobat kecil kau keren, tapi bukankah agak berlebihan untuk menyombongkan diri seperti ini? Nona cantik, lihat saja bagaimana. Aku akan mengurus mereka. Shen Qingyan, kukira kau cukup arogan, tapi aku tidak menyangka anak ini akan lebih arogan darimu. Tepat, jika kau benar-benar presidennya, aku akan memanggilmu leluhur. Baiklah, kau bilang begitu. Bel keempat bawa beberapa orang ke lobi hotel untuk menjemputku. Sungguh pertunjukan yang hebat, bukan? Selamat datang Nona Zixi. Tangan apa? Terlalu sederhana. Kembali ke The presiden. film was Mengundang presiden translated ke 8 and acara. narrated by Lihat. M Media. Ini kekuatanku. Cepat panggil aku leluhur. Bocah kecil. Mencari bocah kecil lain untuk membuktikan dia presidennya. Benar-benar konyol. Kurasa, kalian hanya pembuat onar yang dikirim oleh Shen Qingyan. Keamanan, usir Shen Qingyan dan kedua orang tak berguna ini. Anak nakal yang tidak tahu sopan santun. Keluar, atas dasar apa kau mengusir kami? Cukup. Shen Qingyan dan kedua anaknya. Bukan tempatmu untuk menggurui kami. Ayah, ada apa? Apakah aku tidak terlihat? Memegang tangan ibu dan kakak ketiga tapi tidak tanganku. Jika kau terus menghina kami, percaya atau tidak satu kata dariku, dan kau akan keluar dari hotel ini. Ayahku adalah ketua hotel ini. Satu panggilan padanya. Dan kalian semua tamat. Aku tahu ayahmu adalah Chen Yushen. Bahkan dia harus berlutut di depanku dengan hormat. Beraninya kau bicara omong kosong seperti itu. Ayah, seseorang menyamar sebagai presiden dan membuat masalah di hotel. Shen Qingyan, ayahku akan segera datang. Kau dan kedua, tunggu saja untuk diurus. Saya ingin melihat siapa yang berani membuat masalah di wilayah saya. Ayah ini hanya seorang wanita. Chen Yusen murid pavilion bintang merah. Dan dua anak yang membuat keributan. Sungguh berani. Keamanan. Tangkap orang-orang tak dikenal ini. Segera. Siapapun yang menyentuh mereka, berarti bermusuhan dengan keluargamu. Murid kesayangan Yushen. Sepertinya kau tidak tahu siapa yang bertanggung jawab di sini. Anak ini benar-benar milik Shen Dongdong dan Shen Nanan. Mungkinkah dia juga anak Shen Qingyan? Bocah kecil, apa yang kau pura-pura? Kau, bagaimana mungkin kau menjadi guru ayahku? Diam. Idiot. Dia benar-benar guruku. Belajar kedokteran tahun lalu di Paviliun Bintang Merah. Dia mengangkatku sebagai muridnya. Kau. Oh guru. Saya buta. Saya tidak mengenalimu. Saya salah. Mohon maafkan saya. Kau belajar dari kesalahanmu. Kurasa kau anak yang baik. Muridku tersayang. Cepat undang gurumu dan presiden masuk. Ya. Guru. Presiden, silakan masuk. Nona cantik, masuklah bersama kami. Masuklah bersama kami. Kalian anak-anak hebat. Anak siapa kalian? Nona cantik, setelah lelang. Identitas Bribi dan aku secara alami akan terungkap. Ya wanita cantik. Ayo masuk Terwan Wilan.
Ayo pergi. Benar-benar presiden. Ini menyebalkan. Ayahku belum pernah memukulku sebelumnya. Jadi bagaimana jika dia presidennya? Aku tidak percaya. Seorang anak dapat menyebabkan masalah nyata. Saat lelang dimulai, aku akan berurusan dengan Shen Qingyan. Kau mengaku bernilai miliaran. Jadi kenapa peduli asli atau palsu? Kenapa tidak membelinya semua? Bau ketiga, aku menemukan Shen Huan. Benar-benar ingin menawar lukisan hari ini. Aku sudah memberitahu Bau keempat, cari cara untuk membuat Shen Huan membeli yang palsu. Bau ketiga menerima. Bau kedua, lihat bagaimana aku berurusan dengan Shen Huan. Sedikit petunjuk untuk semua orang. Lukisan aslinya memiliki warna yang lebih gelap. Lebih gelap. Jadi nomor 1, aku pilih nomor 1 5 juta. Wanita jahat itu terpancing. Wanita ini memiliki selera yang bagus. Sepertinya nomor 1 yang asli. 10 juta, 20 juta. 50 juta. Seperti yang diharapkan dari Nona Chen. Sangat murah hati. Sepertinya lukisan ini miliknya. 100 juta. Bahkan Tuan Mo telah bergerak. Ya Tuhan, kurasa tidak ada yang berani bersaing dengannya sekarang. Saya ingin menawar lukisan ini untuk diberikan kepada bibi di sampingku ini. Saya tawar 1 miliar. Anak siapa ini? Berani merebut barang dari Tuan Mo dan menawar dengan harga setinggi itu. Beraninya kau menaikkan harga. Apa kau punya 1 miliar? Shen Qingyan. 1 miliar sekaligus. Apa kau mampu membelinya? Saatnya membayar. Seseorang secara alami akan datang dan membawakanku uangnya. Sayang, bukankah kita terlalu melebih-lebihkan diri kita sendiri? Jangan khawatir bibi, kekuatanku mutlak akan menghancurkan wanita jahat itu. Ingin menghancurkanku. Dalam mimpimu. 2 miliar. 3 miliar. 3 miliar sekali. Aku hanya punya 5 miliar di tangan. Jika aku menambahkan lagi, aku harus memanfaatkan dana grup Shin. 3 miliar 2 kali. 3 miliar. 5 miliar. Untuk menikah dengan keluarga Mo, aku harus mendapatkan lukisan ini. 5 miliar sekali. 5 miliar 2 kali. 5 miliar 3 kali. Terjual. Selamat bibi jahat karena memenangkan lukisan nomor 1. Wanita jahat, aku akan membuatmu bangkrut. Shen Qingyan. Lihat baik-baik. Inilah kekuatan yang sebenarnya. Tidak sepertimu. Membawa anakmu keluar untuk menyombongkan diri. Shi Jun, aku ingin memberikan lukisan ini kepada nenek. Sesuai keinginanmu. Lukisan Wang Lin yang tersisa akan terus dilelang. Bibi kau menawar nomor 2. Tawar 2 miliar. Kenapa kau pamer lagi? Bisakah kau membayar 2 miliar? Apa terburu-burunya? Tuan saya akan datang dan membawakan saya uang segera. Oh ya? Kau pikir punya guru membuatmu istimewa? Mungkin gurumu juga miskin. Untuk apa terburu-buru? Tuan akan segera datang. Aku ingin melihat tuan dari bocah ini. Tokoh besar macam apa? Aku dengar dari jauh. Seseorang menyebut muridku sampah. Bosan hidup. Ini pria yang pergi ke keluarga Shen terakhir kali untuk mengirimkan tes DNA. Apa hubungannya dengan Shen Qingyan? Mengenakan pakaian murahan, memasuki aula lelang kelas atas seperti itu, kau tidak mungkin menjadi gigolo sewaan Shen Qingyan kan? Bagaimana kau tahu bahwa tuan teman kecil ini tidak punya 2 miliar? Jika kau punya nyali, suruh dia mengeluarkan 2 miliar dan tunjukkan pada semua orang. Jika saya bisa menghasilkan 2 miliar, kalian berdua akan menampar diri sendiri 5 kali. 2 miliar begitu saja, apa kau mampu membelinya? Katakan saja apakah kau berani bertaruh denganku atau tidak. Kalau begitu bertaruhlah, aku yakin kau tidak bisa menghasilkannya. Tuan menunjukkan cek kepada mereka. Kurasa cek ini palsu. Seorang anak. Bagaimana mungkin ada begitu? Ada yang memukul. Siapa yang membawa wanita gila ini ke tempat keluarga Mo? Membiarkannya mengamuk dan memukul orang di sini di kediaman Mo. Huan, ada apa ini? Yao. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Begitu dia masuk, dia mulai memukul dan menendangku. Lihat, wajahku bengkak karena pukulannya. Shen Qingyan, hari ini adalah pesta ulang tahun nenek. Beraninya kau membuat masalah di sini. Akan kurobek wajahmu. Kau Mengerahkan semua kekuatanmu. 1 lawan 2. Bos, sesuatu terjadi. Shen Qingyan dan Shen Huan berkelahi. Jangan khawatir, Shen Qingyan tidak bisa kalah. Tapi Chen Zinyao membantu Shen Huan. Apa? 2 lawan 1.
Bergerak lagi, dan aku akan memukulmu, percayalah. Aku yakin. Shen Qingyan memang hebat. 1 lawan 2 kemenangan total. Kakak sepupu, Shen Qingyan menindas Yuan Huan dan aku. Dia hampir membuat kami cacat. Shi Jun, Shen Qingyan tidak punya undangan. Dia tidak hanya datang ke perjamuan nenek tanpa diundang, tetapi dia juga mengamuk dan memukul orang. Lihat. Terkadang kau perlu melihat dirimu sendiri. Jika kau tidak memprovokasinya, mengapa dia memukulmu? Kau keterlaluan. Bagaimana kau bisa memukul seseorang seperti ini? Mungkin bahkan, jika aku memberitahunya, dia tidak akan percaya. Lagi pula, dia adalah tunangan Shen Huan. Oh, lupakan saja. Jangan pedulikan Shen Huan dan Chen Xinyao lagi. Adapun Chen Xinyao. Bawa mereka bertiga untuk membersihkan diri. 3 Nona, silakan ikut saya. Kau pergi periksa alasan mengapa mereka bertiga berkelahi. Ya, Shen Qingyan, kenapa kau belum mengirimkannya? Aku datang untuk menghadiri perjamuan. Kenapa kau pergi? Datang untuk menghadiri perjamuan Nanak Mo. Semuanya orang kelas atas yang kaya dan berpengaruh. Kau yang tidak bisa tampil di panggung. Beraninya kau berdiri di sini. Kaya dan berpengaruh. Tokoh kelas atas. Kau juga sepertinya tidak cocok dengan 2 poin ini. Seluruh tubuhmu. Tampang seseorang yang belum melihat dunia. Shen Qingyan, kau. Nyonya Mo tua ada di sini. Nenek kau di sini. Ini hadiah spesial yang aku punya. Disiapkan untukmu. Aku menghabiskan 5 miliar untuk membelinya. Aku harap kau menyukainya. Tuan Buan, kau sangat pesat perhatian. Jika aku tak salah, lukisan ini seharusnya merupakan karya asli Master 11 ya. Kalau begitu Nona Shen memang calon nyonya muda keluargamu. Itu sikap yang cukup murah hati. Shen Qingyan, kenapa kau datang dengan tangan kosong ke pesta ulang tahun nenek? Hadiah yang diberikan semua orang. Semuanya tak ternilai harganya. Pilih saja satu. Itu Shen Qingyan. Tak bisa didapatkan seumur hidup. Bagaimana dia bisa memberi hadiah? Siapa bilang mamiku tidak mampu membeli hadiah? Aku membawa hadiah yang dia siapkan. Terima kasih sayang. Bukankah ini lukisan yang kau berikan kepada Shen Qingyan terakhir kali? Ini palsu. Yang ada di tanganku adalah karya asli Master Zayan. Cepat singkirkan yang ada di tanganmu. Palsu itu. Jangan dikeluarkan dan mempermalukan dirimu sendiri. Bagaimana kau tahu milikku palsu? Bagaimana jika milikmu yang palsu? Punyamu adalah tier 1 berkualitas tinggi. Kau masih berani membawanya keluar dan memberikannya kepada seseorang lucu sekali. Bagaimana mungkin? Lukisanku ini harganya 5 miliar. Kalian semua orang miskin. Apakah kalian tahu 5 miliar itu konsep apa? Dari mana datangnya 2 orang udik ini? Beraninya mereka meragukan Nona Shen Huan. Lukisannya palsu. Benar-benar bodoh. Betul. Orang macam apa Nona Shen itu? Itulah calon cucu menantu keluargamu. Bagaimana mungkin dia memberikan yang palsu? Bukankah begitu? Betul. Aku melihat orang yang tidak tahu bagaimana menilai barang. Kau menyukai Shen Huan. Tidak terlalu pintar. Aku tidak akan berdebat denganmu. Nenek, terimalah ini. Kalau begitu nenek tidak akan sungkan. Shen Qingyan, kenapa kau tidak berani memberikan lukisan ini kepada nenek? Apakah karena kau tidak berani? Apa yang kutakutkan? Nenek, ini adalah hadiah tulusku. Tolong. Lancam. Kau siapa? Beraninya kau memberiku yang palsu? Kau anggap keluargamu apa? Nenek, tolong jangan marah. Mari kita cari tahu apa yang terjadi dulu. Nyonya, lukisan ini bukan palsu. Aku percaya anakku. Dia tidak akan berbohong. Shen Qingyan, apakah itu palsu? Begitu kau membukanya, semua orang akan tahu. Hentikan omong kosongmu. Shen Qingyan, kau tak bisa membodohi kami. Kau hanya ingin menipu nenekku kan? Menjijikkan. Ibu dan aku tidak berbohong. Aku bisa membuktikannya kepada semua orang. Mami, lukisan ini yang asli. Bagaimana kau bisa membuktikannya? Aku, Shen Sixi. Akulah Master 11 yang kau bicarakan. Aku melukis kedua lukisan itu, tapi milik Shen Huan hanyalah tier 1 yang kubuat untuk bersenang-senang saat aku bosan. Tier 1 untuk bersenang-senang. Kau hanya bocah kecil yang bahkan belum berusia 6 tahun. Beraninya kau menyebut dirimu Master Zayan? Kemampuan menyombongmu diwarisi dari ibumu kan? Shen Sixi, berbohong itu tidak baik untuk anak-anak. Paman, mau apa kau percaya Shen Huan? Atau aku? Aku
Aku benar-benar Master 11 Yan. Tidakkah kau pikir aku mirip dengannya? Karena kau bilang kau Master Zayan. Apa buktinya? Apa kau tahu? Suol yang kepala Pavilion Cising. Dia guruku. Dan aku Direktur Departemen Seni Pavilion Cising. Kau mencoba membodohi siapa? Bibi saya Chuzai, ada di Departemen Seni Pavilion Kaixing. Bagaimana mungkin aku belum pernah mendengar dia menyebutmu? Kau adalah Master Zayan? Shu Sigi. Jarang bertemu denganku beberapa kali dalam setahun. Dia belum menyebutkanku padamu. Itu sangat normal. Shuzi adalah pelukis wanita muda terkenal itu. Kudengar dia memenangkan penghargaan internasional pada usia 18. Dia seorang legenda di dunia seni. Jika dia ada di sini, bukankah kebohongan bocah kecil ini akan terbongkar? Terbongkar. Betul. Bahkan jika Shusi datang, dia harus memanggilku guru. Karena dia adalah murid kakak seniorku. Ketiga hartaku. Keren sekali. Gadis kecil ini luar biasa. Beraninya kau mengaku sebagai master bibiku. Aku akan menyuruhnya mengurusmu dengan benar. Bibi saya akan segera datang. Shen Qingyan dan anakmu akan dihukum. Hari ini, aku Senzixi akan melihat apakah Suzy seorang pelukis belaka. Berani mendukungku. Siapa yang berani menyamar sebagai guruku? Kau pasti sudah bosan hidup. Bibi, Shen Qingyan benar-benar mengatakan anaknya adalah mastermu. Anak-anak membuat kesalahan. Zhu Ziqing murid Pavilion Jixing. Orang dewasa dan anak-anak keduanya bersalah. Kalau begitu kau yang akan menerima pelajaran untuk anakmu. Camkan pelajaranmu. Kurang ajar. Kau berani bertindak liar di wilayah The film was keluargamu. translated Seseorang and usir wanita narrated ini. by M Tunggu. Media. Apa kau pikir aku mudah diintimidasi? Ibu pukul dia dengan keras. Kau, Shusi yang lancang. Kau bahkan tidak mengenali gurumu. Dan kau berani memukul nyonyamu. Cepat minta maaf kepada nyonyamu. masih berpura-pura bahkan saat kematian sudah dekat. Shen Qingyan, kau harus segera minta maaf kepada bibiku. Kalau tidak, aku akan membuat anakmu dimakan anjing liar di gunung. Siapa yang mengizinkanmu berbicara kepada tuan dan nyonya seperti ini? Apa bibi? Apakah dia benar-benar mastermu? Tuan, Ini, apa-apaan ini? saya buta dan bodoh karena tidak mengenalimu. Mohon maafkan saya tuan. Aku tidak memiliki keputusan akhir. Biarkan ibu yang memutuskan. Mohon maafkan saya nyonya. Aku tidak akan memaafkan seseorang yang memukulku. Nyonya, ini semua salah Shen Huan dan Chen Xinyao. Mereka memprovokasi saya, yang membuat saya salah paham tentang Anda. Akan kuhukum mereka sekarang juga. Kalian berdua idiot. Minta maaf kepada tuan dan nyonya sekarang juga. Atau aku takkan mengampuni kalian. Kenapa kita harus minta maaf kepada Shen Qingyan? Dia menipu nenek dengan lukisan palsu. Bukankah dia pantas mendapatkan pelajaran? Tepat, membuatku meminta maaf pada sampah seperti itu lebih buruk daripada membunuhku. Diam kalian semua. Lukisan yang diberikan nyonya adalah karya asli Master Xian. Kau berani mempertanyakan tuan, apa kau ingin mati? Mustahil. Bibi, kau pasti membantu anak ini berbohong karena dia adalah mastermu. Itu sebabnya kau berbohong untuknya. Ayahku pernah bertemu pemimpin sekte Zuliang di Pavilion Qixing sebelumnya. Aku akan meminta ayahku untuk memanggil pemimpin sekte dan memverifikasi apakah dia benar-benar Master Xian. Tak perlu mencari. Aku di sini. Shen Qingyan, pemimpin sekte ada di sini. Trikmu telah terbongkar. Zhu Liang, tolong lihat. Pada kedua lukisan ini, mana yang asli? Tak perlu mencari. Senzixi adalah muridku. Pelukis top termuda di dunia. Apapun yang dia berikan pada nenek, pasti yang terbaik. Ketua Sekte Zulian, mungkinkah lukisan yang diberikan Nona Shen Huan adalah yang palsu? Maman, Kau hai keluarga kita. Bawa orang-orang ini ke kantor polisi. Huan, bagaimana bisa kau di mana Shen Qingyan? Shen Huan, kau hebat sekali. Triple kill. Sungguh menakjubkan. Apa kau baik-baik saja? Dialah yang bermasalah. Shen Qingyan, Apa yang terjadi? jika aku tidak melihatmu dalam setengah jam, aku akan menggali makam ibumu dan mengubur putrimu hidup-hidup. Jangan berani sentuh putriku. Aku segera datang. Bagaimana jika Shen Huan seperti terakhir kali menipuku?
Zuliang, apakah bawa ketiga bersamamu? 4 anak. Mereka semua di sini bersamaku. Yan ada apa? Tidak ada apa-apa. Shen Huan. Aku ingin tahu apa yang kau rencanakan. Shen Huan mengajakku bertemu. Hanya untuk menyakitiku. Untungnya aku berhati-hati. Jadi aku menggunakan metodenya sendiri. Untuk melawannya. Kenapa kau melakukan itu? Shen Qingyan. Shen Qingyan berbohong. Dialah yang menyakitiku. Ya, Shen Qingyan bilang, Shen Huan dan Yao Yao ingin menyakitinya. Yang dibully. Kenapa jadi Shen Huan? Terutama karena aku sudah menelepon Big Bao-ku. Dia bilang kalau aku dalam bahaya, dia akan berteleportasi untuk menyelamatkanku. Shen Qingyan, aku akan mengirim videomu yang cabul ke semua orang di keluarga Mo. Dengan begitu, kau tidak akan punya kesempatan sama sekali untuk menikahi Shi Jun. Kau orang bodoh yang The kurang film was ajar. translated Beraninya kau menggertak and bundaku. narrated by Mati. M. Media. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Tolong ampuni aku, bos. Kami semua diperintahkan oleh Shen Huan. Jika kau ingin balas dendam, carilah Shen Huan. Jangan cari kami. Big Bao, simpan mereka. Ibu masih membutuhkan mereka. Bisakah kau menunggu ibu di sana? Baiklah. Hubungi aku jika terjadi sesuatu. Wanita ini milikku. Jika kau melayani dengan baik, aku akan mengampunimu. Baiklah. Big Bao, bebaskan Shen Huan. Shen Huan, kau memancingku keluar. Memberiku obat bius, lalu menyuruh Chen Zinyao memberitahu keluarga Mo untuk menangkap kita. Yang kau inginkan hanyalah menghancurkan reputasiku dan membuatnya membenciku. Apakah aku benar? Jeti, pada akhirnya Shen Huan yang menyebabkan semua ini. Jika dia tidak mencoba mencelakai Shen Qingyan, mungkin ini tidak akan terjadi. Untungnya si Jun tidak menikahi wanita yang mempermalukan keluarga ini. Ini semua salahku karena begitu bodoh. Aku benar-benar ditipu olehnya. Nenek, Bibi, jangan percaya Shen Qingyan. Semua ini adalah cerita yang dia buat-buat. Bahkan sekarang, kau masih mencari alasan. Shen Huan. Mulai sekarang, keluarga Mo dan keluarga Shen benar-benar putus. Jika kau berani menginjakkan kaki di keluarga Mo lagi, aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Ayo pulang. Shi Jun, kenapa kau tidak percaya padaku? Shen Qingyan, bukankah kau bilang aku memberimu obat bius? Lalu kenapa kau berdiri di sini baik-baik saja? Tidakkah kalian merasa curiga? Ya Shen Qingyan, kau tidak terlihat seperti seseorang yang telah dibius. Apa kau bicara tentang ini? Aku tidak pernah mengambilnya sejak awal. Kejutan? Aku toh tidak meminum obat itu. Aku belajar dari kesalahan kali ini. Tapi Shen Qingyan, bagaimana kau bisa membuktikan bahwa Shen Huan memberimu obat itu? Lihat, si idiot Shen Huan ini. Untungnya aku tidak langsung membuangnya. Kalau tidak, aku tak akan bisa membersihkan namaku meskipun aku terjun ke Sungai Kuning. Jeti, ini semua rencana Shen Huan. Dari perspektif ini, Shen Huan bahkan lebih buruk daripada Shen Qingyan. Meskipun Shen Qingyan melahirkan beberapa anak yang cantik, setidaknya dia tidak akan melakukan hal sekeji itu. Aku tak percaya. Dulu aku sangat mempercayaimu. Ini semua salahku karena buta dan salah menilai dirimu. Keluarkan perintah. Mulai hari ini, Shen Huan bukan lagi tunangan si Jun. Nenek, tolong jangan usir aku dari keluarga Mo. Aku tahu aku salah. Kali ini aku pasti akan berubah. Pergi. Kau hai keluarga kita. Kau hanyalah noda pada reputasi keluarga Mo. Pergi. Shen Qingyan. Shen Huan. Aku memberimu jalan keluar, tapi kau bersikeras mencari mati. Shi Jun tidak. Aku tidak tahu apa yang merasukiku. Tanganku bergerak sendiri. Aku tahu aku salah. Mohon maafkan aku. Jangan pura-pura bodoh. Apa yang baru saja kau lakukan adalah percobaan pembunuhan. Aku akan menelepon polisi. Pikirkan tindakanmu. Shi Jun tidak. Tolong jangan panggil polisi. Jika kau memanggil polisi, aku benar-benar tamat. Demi perkenalan kita. Tolong maafkan aku sekali ini saja. Aku sudah memberimu banyak kesempatan. Kau tidak menghargainya.
Yao Yao, Yao Yao, apa kau tidak akan membantuku? Kau juga terlibat dalam menjebak Shen Qingyan. Huan, kau bilang kau hanya akan memberi Shen Qingyan pelajaran. Aku tidak mengira kau benar-benar ingin dia untuk Chen Xingyao saja susah menyelamatkan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkanmu? Shen Qingyan, apa maksudmu The dengan film itu? was Chen translated Xingyao telah kembali ke and keluarga Chen narrated by untuk M refleksi diri. Media. Tanpa izin saya di masa depan, kau tidak diizinkan datang ke keluargamu lagi. Ayo pergi. Shen Qingyan, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Malam ini pulanglah ke keluargamu bersamaku. Tidak. Aku harus mencari Zhu Liang untuk menjemput anak itu. Si Jun. Nenek punya tugas untukmu. Pergi dan bawa anaknya. Kembali ke rumah kita. Silakan. Aku akan pergi bersamamu untuk menjemput anak itu. Selamat datang Nyonya Muda. Selamat datang Nyonya Muda. Selamat datang Nona Muda dan Tuan Muda. Selamat datang Nona Muda dan Tuan Muda. Kenapa mereka memanggilku Nyonya Muda? Ini diatur oleh nenek. Jika kau tidak suka, aku akan meminta mereka berhenti. Qingyan. Dulu, itu semua salah nenek. Nenek mendengarkan kata-kata Xin Huan yang menyesatkan. Salah paham padamu. Bahkan memukulmu. Sekarang, nenek tidak minta maafmu. Berharap di masa depan, kau bisa menganggap ini rumahmu. Masalah sebelumnya bukan sepenuhnya salah Nyonya tua. Kau tidak marah sama nenek. Nenek akan senang. Tunggu sebentar. Nenek punya hadiah untukmu. Sebuah hadiah? Ini. Aku baru saja memberinya obat yang membuatnya tidur nyenyak. Obat yang membuatnya tidur nyenyak. Shi Jun. Sekarang, bisakah aku tawar-menawar denganmu? Apa yang kau inginkan dariku? Aku ingin kau menikah denganku. Aku dengar nenekmu 2 hari lagi ingin mengadakan pesta pertunangan untukmu dan Shen Qingyan. Aku ingin kau mengganti nama pengantin wanita dengan namaku. Menikahlah denganku. Dalam mimpimu. Jika kau tidak setuju, maka kau akan melihat Shen Qingyan mati di depanmu. Tunggu. Sudahkah kau berubah pikiran? Apa kau yakin, jika aku menikahimu, kau akan melepaskan Shen Qingyan dan membebaskan anak-anak? Jangan khawatir. Aku akan menepati janjiku. Di pesta pertunangan 2 hari lagi, aku akan menyuruh seseorang mengganti nama Shen Qingyan menjadi namamu. Tuan Mo, apakah Anda menerima Nona Shen sebagai istri Anda? Kenapa Tuan Mo tidak bicara? Apa dia tidak ingin menikahi Huan? Tuan Mo terlihat sangat tidak senang. Dia sepertinya tidak terlalu puas dengan pernikahan ini. Tentu saja dia bersedia. Bukankah begitu, Shi Jun? Dia tidak mau. Bukankah dia diracuni? Mengapa dia tidak terluka? Muncul di sini seseorang. Tangkap Shen Qingyan segera. Tangkap dia untukku. Jangan biarkan dia merusak pernikahanku. Kita lihat siapa yang berani. Cepat tangkap Shen Qingyan. Siapapun yang berani menyentuh bunda hari ini akan kulenapkan. Kawan-kawan, akulah pengantinnya hari ini. Shen Huan hanyalah penipu. Satu pernikahan 2 pengantin. Sungguh hebat. Sepertinya, berita utama besok akan meledak. Sejauh yang aku tahu, Shen Huan adalah tunangan Tuan Mo. Lalu bagaimana dengan Shen Qingyan? Jika kau tidak datang, aku akan menjadi pengantin pria Shen Huan. Beraninya kau? Shen Qingyan. Dasar rubah betina. Aku hendak menikahi Shi Jun. Kenapa kau masih ingin menggodanya? Semua orang lihatlah. Qingyan menggoda tunangan orang lain di depan umum. Benar-benar tak tahu malu. Di depan umum. Mencium priaku. Beraninya kau memukulku. Priamu. Bukankah kau harus bertanya padanya? Jika dia mengaku kau adalah wanitanya.
siapa wanita ini? Sombong sekali. Namun, sepertinya tuanmu sangat menyukainya. Lihat, dia bersandar di pelukan tuanmu. Tuanmu tidak mendorongnya, karena tuanmu menyukai Shen Qingyan. Lalu kenapa dia melamar? Shen Huan, bukankah ini sedang menghina Shen Huan? Semuanya, orang yang ingin kunikahi, aslinya adalah Shen Qingyan. Pertunanganku hari ini dengan Shen Huan, karena dia meracuni Shen Qingyan, memaksaku untuk menikahinya. Hanya dengan begitu, dia akan menyerahkan penawarnya. Ada lagi? Tidak hanya itu, dia juga menculik anakku untuk mengancam si Jun. Benar tante jahat itu, hampir saja meracuni kami sampai mati. Apa? Aku bertanya-tanya, mengapa si Jun tiba-tiba ingin menikahi Shen Huan? Jadi begitu. Shen Huan, kau wanita yang kejam. Shen Huan bahkan berani merebut tunangan orang lain dan memfitnah orang lain. Benar-benar tercela. Orang-orang dari keluarga kecil seperti itu hanya melakukan hal-hal rendah. Usir Shen Huan segera. Tidak pantas menikahi Mo Shu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Mengatakan aku meracuninya dan menculik anaknya, tapi mereka baik-baik saja. Berdiri di sini, dialah yang menipu perasaan semua orang. Shen Qingyan, karena kau sudah diracuni, kau seharusnya tidak dalam kondisi sebaik ini. Mungkinkah kau berbohong? Apa kalian bodoh? Tuanmu sendiri yang mengatakannya. Beraninya kau mempertanyakannya? Shen Huan, dengan semua rencanamu kau tidak menduga kalau aku punya anak yang merupakan seorang tabib dewa yang tiada tanding. Ayah, Kau, Shi Jun, aku membawa anak-anak, semuanya padamu. di mana kau menemukan anak-anak itu? Bukankah Shen Huan meracuni mereka dan menyembunyikan mereka? ayah, racun Shen Huan tidak mempan padaku dan si Bao. Setelah kami bangun, kami The film menghubungi was guru. translated Dan and memintanya menjemput narrated kami. by M Media. Tak heran Zul yang tiba-tiba kabur saat dia di perusahaanku. Aku ingin tahu kapan Shen Qingyan akan bangun. Ayah, aku bisa menyembuhkan racun bunda. Benarkah? Bunda, kau sudah bangun. Qingyan, Apa yang terjadi padaku? Kenapa seluruh tubuhku sakit? Shen Huan meracunimu. Bao keempat menyelamatkanmu. Shen Huan meracuniku. Kopi itu pasti dikirim olehnya. Sungguh menyebalkan. Bunda, Shen Huan juga pakai nyawamu untuk mengancam ayah menikahinya. Bao kedua, bagaimana kau tahu? Bukankah kita sudah membicarakannya? Kita menaruh perakam tersembunyi di salah satu sepatu Shen Huan. Anak-anakku, kalian hebat. Ibu hampir menjadi penggemar kalian. Ngomong-ngomong, meskipun racunku sudah sembuh, kau tetap harus bertunangan dengan Shen Huan. Kenapa? Aku tidak mau. Ada hubungannya dengan wanita itu. Sekarang, aku hanya ingin menikahimu sekarang. Banyak orang dari kalangan atas akan hadir di hari pertunangan. Ini adalah waktu terbaik untuk membongkar kedok Shen Huan. Aku mengerti, tapi apa kita benar-benar harus melakukan ini dengan cara seperti ini? Aku tahu kau enggan, tapi ini cara tercepat. Baiklah. Sesuai keinginanmu. Kau sangat baik. Aku masih di sini. Bisakah kalian berdua sedikit lebih sopan? Siapa yang peduli denganmu? Shen Huan, hari-hari baikmu sudah berakhir. Shen Huan akan melakukan apa saja untuk menikahi tuanmu. Wanita yang mengerikan. Sungguh tercela. Benar-benar jahat. Mustahil. Aku jelas melakukannya dengan sempurna. Mengapa aku masih gagal? Shen Huan, polisi akan segera datang. Kau bisa masuk penjara bersama orang tuamu. Shi Jun, saat aku menyelamatkanmu, kau berjanji untuk menikah denganku. Jeti, sekarang kau mengingkari janjimu. Aku hanya melakukan kesalahan. Bukan kau yang menyelamatkan bos. Itu Shen Qingyan. Bos, Anda meminta saya untuk menyelidiki apa yang terjadi 6 tahun lalu. Insiden di mana Anda diselamatkan. Saya sudah menemukannya. Ini adalah kejadian malam itu, di mana aku dan Shen Qingyan bertemu. Jadi pria malam itu benar-benar dia. Lim Gui, bagaimana kau mendapatkan foto-foto ini? Saat Anda menghilang di Gunung Cixin, kami menggunakan drone untuk mencari Anda dan mengambil banyak foto. Saya memeriksanya di rumah kemarin dan menemukan ini tentang Anda dan Nona Shen Qingyan. Jadi Shen Qingyan benar-benar orang yang kucari. Dan anak ini adalah anakku. Ya bos, benar. Ada juga masalah Li Xiangyon menabrak saya dengan mobilnya dan mengikuti tes DNA. Shen Huan juga yang memerintahkannya. Shen Huan, seseorang melaporkanmu atas percobaan pembunuhan dan penganiayaan anak. Kami secara resmi menangkapmu. Bukan aku. Aku telah dituduh secara salah. Ingin menangkap Qingyan.
Aku takkan membiarkanmu pergi meskipun aku menjadi hantu. Kau berada di ambang kematian. Dan kau masih belum bertobat. Kau seharusnya mengkhawatirkan komitmen seumur hidup kita. Aku tidak akan bertunangan denganmu hari ini. Kau bahkan belum melamarku secara resmi.